Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk melanjutkan belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan terbaik agar kita selalu mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan kita menjadi umat yang selalu mengikuti apa yang telah beliau anjurkan kepada kita semua agar kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini saya bisa tampil lagi untuk melanjutkan memberikan share terkait dengan ekspor, bisnis ekspor untuk Anda semua. Dan saya mohon maaf karena sudah sekian lama vakum tidak membuat video karena ada beberapa aktivitas keseharian, ya istilahnya on the way, banyak on the way kemana-mana ya, sehingga tidak sempat untuk membuat video untuk Anda. Tapi ini saya bersikeras harus bisa membuat video untuk Anda. Dan ini saya sekarang ini ada di kota Samarinda ya, di belakang saya ini adalah Sungai Mahakam. Kalau kita lihat di kelihatan dari situ ya, ini adalah kota sungai besar, Sungai Mahakam yang isinya banyak dipenuhi oleh kapal-kapal tambang batubara. Nah, saya ingin memberikan jawaban kepada pertanyaan seorang teman pemula yang ingin melanjutkan ekspor ke negara Malaysia ya. Saya ingin menjawab menggunakan komentar, cuma ini perlu agak detail ya. Jadi saya buatkan video untuk Anda. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana saya mau kirim kopi ke Malaysia? Nah ini ya, coba Anda perhatikan, ini pengalaman kami juga pernah kirim kopi ke Malaysia. Malaysia termasuk salah satu negara yang kita punya peluang besar khusus untuk komoditi kopi ke negara tersebut. Nah, ada beberapa aturan baik di internal Indonesia, artinya bagaimana prosedur agar barang kita bisa keluar ke luar wilayah pabean kita, dan bagaimana agar kita juga bisa memasukkan barang kita ke Malaysia. Ini ada aturannya yang harus Anda pahami sedemikian rupa sehingga jangan sampai terjadi barang Anda masuk di Malaysia tertolak atau mendapatkan hambatan. Secara singkat ya, alhamdulillah untuk prosedur dan perizinan khusus untuk komoditi kopi ini sudah jadi barang bebas. Ini kesempatan Anda untuk bisa melakukan penjualan atau penetrasi pasar ke luar negeri. Kalau dulu harus ada ETK ya, eksportir terdaftar kopi. Kalau sekarang sejak tahun 2020 ini 2020 atau 2021 ya, saya nggak lupa, itu kopi sudah menjadi komoditi bebas. Artinya siapa saja bisa ekspor kopi asal sudah punya legalitas namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah itu satu. Nah, kemudian untuk perizinan yang lain, nah ini saya bahas mengenai green bean ya, komoditi kopi mentah. Untuk komoditi kopi mentah yang mau diekspor ke Malaysia, ini Indonesia ada kerjasama terkait dengan multilateral ASEAN ya, di ASEAN. Ini ada kesepakatan bahwa ada di dalam satu perjanjian perdagangan internasional di ASEAN ini ya, ini A3, ASEAN Trade Invest Good Agreement, itu memberikan satu ketentuan bahwa produk-produk komoditi ya, agriculture apapun namanya yang berlalu lintas antar ASEAN ini wajib menggunakan, salah satunya adalah phytosanitary certificate. Tetapi tidak hanya ASEAN ya, hampir seluruh negara tujuan itu membutuhkan phytosanitary certificate. Jadi
dari legalitas usaha Anda harus punya nomor induk berusaha, di mana KBLI-nya itu adalah menyatakan KBLI terkait dengan perdagangan kopi, teh, dan kakao. Ini saya agak lupa nomor apa namanya KBLI-nya ya, nanti ada cari sendiri. Nah, kemudian setelah punya NIB, ini kita wajib mengurus yang namanya karantina. Anda mendaftar aja di BPK online karantina. Dengan karantina tadi, nanti Anda akan mendapatkan sertifikat phytosanitary certificate. Ya, di situ. Selain phytosanitary certificate, itu ada namanya fumigation certificate. Ini biasanya satu paket, ya, satu paket karena kopi-kopi itu harus difumigasi, ya, difumigasi agar tidak muncul hama, kutu-kutu. Nah, di situ oleh Barantan dilakukan karantina. Jadi kopinya ini sudah bebas dari hama dan memang sudah dikarantina. Artinya apa? Masuk ke negara tersebut insya Allah aman, ya. Dan dari karantina itu akan mengeluarkan yang namanya phytosanitary certificate. Ini yang Anda urus, ya. Kemudian terkait juga perjanjian perdagangan internasional antar ASEAN, Anda juga wajib mengurus yang namanya surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Ya, ini pakai namanya Form D, ya, Form D formnya. Jadi setiap beberapa negara itu formnya beda-beda. Jadi khusus ASEAN ada ngurus namanya Certificate of Origin. Kenapa mengurus? Karena nanti importir Anda itu begitu menerima barang dari Anda, mereka mendapatkan pembebasan biaya masuk, ya, import duty. Kenapa? Ini tadi itu terkait dengan perjanjian perdagangan bilateral atau free trade agreement negara kita, ya, di ASEAN di sini, ya. Jadi tadi yang perlu Anda siapkan adalah satu, fumigasi sertifikat, phytosanitary certificate, dan Certificate of Origin. Nah, khusus kopi, selain Certificate of Origin, ini kan Certificate of Origin ini adalah sebagai sertifikat preferential tarif, artinya bisa menghilangkan biaya masuk ataupun mengurangi. Khusus ASEAN ini 0% ya biaya masuk. Ada sertifikat lagi yang harus ditentukan dan wajib dibuat, namanya ICO, International Coffee Organization Certificate. Ini satu paket. Ngurusnya Anda juga di Disperindak atau IPSCA, Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal di daerah Anda. Sebelum mengurus, Anda registrasi dulu di eska.kemendak.go.id, ya. Nanti akan kita detailkan bagaimana aplikasinya, cara buat pito, cara membuat ESKA atau sertifikat origin. Jadi tadi itu fumigasi, phytosanitary certificate, kemudian certificate of origin, ditambah certificate International Coffee Organization. Nah, di sini ya, tentunya ada dokumen komersial yang lainnya, invoice, packing list, bill of lading. Nah, ini ya, ini yang harus Anda siapkan sebelum kirim ekspor ke negara manapun, ya, tidak hanya Malaysia. Nah, khusus untuk Malaysia, agar barang Anda itu bisa masuk lancar, perlu diingat bahwa di Malaysia memberikan ketentuan khusus untuk komoditi, importirnya harus mempunyai import permit, ya, import permit. Sama kayak di Indonesia, setiap import harus ada izin, ya, angka pengenal import ini wajib dipunyai. Nah, sama juga di Malaysia, itu importirnya wajib mengurus namanya import permit. Nanti ditentukan di situ, ya, pembelinya siapa, kemudian penjualnya siapa, terus berapa kuantitinya, ada kuota, ya, di kota di situ. Nanti di import permit di situ. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan di dalam import permit. Nanti Anda minta kalau memang dia sudah ada deal, sudah terjadi transaksi gitu, ya, maka teman importer ini wajib mengirimkan import permit ke Anda, ya, karena nanti nomor import permit tersebut, ya, import permit tersebut
ini wajib Anda cantumkan di phytosanitary certificate ya. Jadi ada nomor import permit, ini wajib Anda cantumkan di phytosanitary certificate. Anda perhatikan, Anda baca ya satu persatu kuotanya berapa yang boleh masuk ke negara Malaysia. Terus kemudian ada juga ketentuan nomor import permit ini wajib dicantumkan di, nah, itu kalau di phytosanitary certificate itu ada kolom, kalau nggak salah nih ya, saya nggak lihat dokumennya ya, saya lupa, nanti coba saya tunjukkan ya, itu ada kolom namanya declaration. Nah, di declaration itu Anda tulis, nanti dicetak itu import permit nomor sekian. Tidak boleh di description of goods. Nah, kebanyakan biasanya klausula-klausula tambahan itu dimasukkan di situ. Nah, tapi khusus ini masuk di declaration of good. Nah, bukan di description of good, tapi di declaration. Coba nanti akan saya cek ya. Kebetulan saya nggak bawa dokumennya, nanti saya buka file saya. Nah, di situ. Jadi ada cantuman di situ. Nah, Anda kirim dokumen itu, invoice, packing list, bill of lading, fumigasi certificate, certificate of origin, phytosanitary certificate yang ada nomor import permit atas nama importer Anda. Nah, di situ. Itu nanti insya Allah begitu dokumen Anda kirim ke buyer Anda bisa rilis kargo dengan lancar. Ya, karena sudah dilampiri, barang itu dilampiri juga dengan dokumen-dokumen legal yang diissued oleh lembaga negara kita, baik karantina ataupun dari IPSCA, Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal. Ya, nah saya doakan Anda cepat close. Nanti kalau sudah close, kalau masih bingung, kesulitan, boleh konsultasi dengan saya. Kami tuntun, nanti bisa konsultasi via WhatsApp ataupun Zoom secara privat dengan saya, nanti kami atur untuk konsultasinya ya. Dan ini Anda closing dulu, paling tidak Anda tahu cara masuk ke Malaysia. Insya Allah juga nanti akan saya share bagaimana prosedur masuk ke beberapa negara ya. Ini sebagai tambahan untuk Anda supaya Anda bersemangat untuk ekspor. Sekarang ini banyak yang teman-teman yang dulu mungkin nggak berpikir bisa ekspor ya, ternyata bisa ekspor walaupun itu trader ya, trader nggak ada masalah. Kita bangun negara kita sebagai negara yang bangsanya itu senang ekspor, bukan senang impor ya. Ini merupakan marwah negara kita supaya Indonesia lebih baik lagi jadi negara eksportir. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.